Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sudah kumpulkan kami di tempat ini. Berbicaralah buat kami pribadi lepas pribadi. Kau akan menaruh kasih-Mu, menaruh kuasa-Mu, menjamah setiap hati dan setiap kehidupan. Kami percaya bahwa di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Dan Tuhan tolong dimanapun kami berada, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan Kau selalu hadir menyertai kehidupan kami. Kau selalu menguatkan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekali lagi berbicara, menguatkan hati yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan harapan yang baru pada mereka yang sedang kehilangan harapan, menumbuhkan kembali asa yang baru dalam kehidupan kami semua. Pemulihan-Mu terjadi sementara Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami lebar di hadapan Tuhan, hidup kami terbuka lebar di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah kami. Dan tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Terima kasih Bapak, berbicara lewat kebenaran firman-Mu, menyentuh setiap hati dan setiap kehidupan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak terasa kita udah ada di bulan Februari di minggu yang kedua. Happy Valentine. Kalau ada dari teman-teman, dari Bapak Ibu, saudara-saudara juga yang merayakan ya hari kasih sayang yang tepat jatuh di hari Minggu ini. Tapi harusnya setiap hari adalah hari kasih sayang. Dan hari kasih sayang itu kan berbicara bukan sekedar kita menyayangi orang lain, tapi ada sebuah hal yang jauh lebih besar bahwa kita itu disayang oleh Tuhan. We are loved by God. Kita tuh dicintai oleh Tuhan. Harusnya itu memberikan kita kekuatan untuk hidup hari ini. Ya, selama 1 bulan ini kita masih berbicara mengenai iman, bicara mengenai faith. Dan kalau bicara mengenai faith, mari kita buka kembali kita akan mulai pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada yang ditulis dalam firman Tuhan, khususnya di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 itu berbicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Itu berbicara mengenai tokoh-tokoh iman. Kalau saudara lihat, saudara baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu kalau dihitung itu ada sekitar 15 nama yang muncul di pasal itu yang berbicara mengenai pahlawan iman, yang berbicara mengenai tokoh-tokoh iman. Tapi yang menarik ada satu nama yang membuat saya yang menarik perhatian saya. Dan itu yang mau saya bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya percaya dia punya sesuatu yang bisa dibagikan supaya kita anak-anak Tuhan yang hidup pada hari-hari ini juga bisa memperoleh kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan yang terjadi di hari ini. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-31 ini nama tokohnya. Kalau saudara Bapak Ibu kita akan pelajari sebentar bahwa Ibrani 11 ayat yang ke-31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Betul, kita akan berbicara, saya akan share buat saudara beberapa poin mengenai seorang pahlawan iman yang ditulis di Ibrani pasal yang 11, namanya Rahab. Menarik adalah begini, dari 15 nama yang ada dalam Ibrani pasal yang ke-11, cuma ada satu nama yang wanita. Dan disebut juga wanita ini disebut juga dengan pekerjaannya atau julukannya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal, mohon maaf notabene adalah seorang pelacur. Apa yang dari seorang pelacur yang bisa kita pelajari mengenai iman, dan saya percaya biar ini boleh memberkati saya dan saudara. Dan kisah Rahab itu muncul di Yosua pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu nanti bisa pelajari di Yosua pasal yang kedua itu berbicara mengenai Yosua pada saat itu mengirim kedua orang pengintai untuk memata-matai kota Yeriko. Ketika dua pengintai itu masuk ke kota Yeriko, kedatangan mereka ternyata diketahui oleh pemerintah Yeriko pada saat itu. Dan karena diketahui untuk memata-matai, maka mereka dicari. Mereka bersembunyi di tempatnya Rahab ini. Yang notabene adalah seorang perempuan sundal, adalah seorang pelacur. Dan singkat cerita, Rahab akhirnya menyelamatkan kedua orang pengintai ini. Sehingga mereka nggak ditangkap oleh pemerintah Yeriko pada saat itu. Kemudian dari situ cerita ini muncul. Dan yang menarik adalah begini loh, kita kenal di Ibrani 11 itu ada Musa, ditulis tentang Abraham, tentang Yusuf, tentang Yakub. Tapi ada seorang wanita yang disebut dengan Rahab yang muncul, yang ibaratnya gini, peranannya dia bisa disamakan dengan peranannya Abraham, peranannya Musa, peranannya Yusuf, peranannya Yakub. Dan buat saya itu adalah menarik, bahkan ketika dipelajari dengan baik, saya mendapati ada begitu banyak bagian dalam kehidupan saya juga yang mirip dengan Rahab. Yang bisa kita pelajari dari seorang Rahab. Dan Rahab itu dikenal dan ditulis adalah gini, Rahab perempuan sundal atau Yosua pasal 2, Rahab seorang pelacur. Saya harus beritahu buat saudara bahwa Tuhan tidak tertarik dengan hari kemarin. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu saudara, dengan latar belakang saudara. Tuhan sangat peduli dengan hari ini. Tuhan sangat peduli dengan keputusan yang kita buat
hari ini. Karena apa? Karena Tuhan, Dia sudah merancangkan hari yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang ada di depan kita. Rahab ditulis dengan dengan julukan, dengan label seorang pelacur loh. Seorang perempuan sundal. Mohon maaf, kalau saya bayangkan sebagai hidup pada zaman waktu Rahab, saya rasa Rahab nggak disukain oleh para wanita pada saat itu. Ya jelas lah, posisinya sebagai seorang apa? Seorang pelacur. Bahkan mungkin dia adalah salah satu wanita yang dibenci di Yeriko. Kenapa? Karena ya kita istilah kenal kata pelakor kan, perebut lakinya orang. Kayak ya identik dengan apa yang ada dalam diri Rahab. Tapi justru ada sesuatu yang Rahab lakukan yang membuat dia disejajarkan peranannya, imannya, langkah hidupnya, keputusannya disejajarkan dengan Abraham, Musa, Yakub dan yang lainnya. Nah, Rahab, saudara bayangkan di sebuah sisi, apa yang membuat Rahab bisa masuk dalam Ibrani pasal yang ke-11, dalam tokoh-tokoh iman, dalam pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Nah, ada dua ayat yang akan mau saya share buat saudara di Yosua pasal yang kedua, ayat 9 dan ke-10. Ini loh intinya. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita. Tuhan gak pernah, orang mau juluki saudara, orang mau mau kasih label buat saudara hal yang negatif. Jangan ambil pusing akan apa yang orang bilang, akan apa orang sebut dalam diri kita. Ambillah saudara perlu lebih untuk memperhatikan apa yang Tuhan bilang siapa kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, gak usah ambil pusing apa yang orang ledek, julukan kita, apa yang orang selalu katakan kepada kita, julukan-julukan orang, label-label orang yang menempel pada diri kita. Perhatikanlah dengan serius apa yang Tuhan katakan kepada diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan. Orang bisa ledek kita berdasarkan masa lalu kita, tapi Tuhan lihat kita berdasarkan siapa kita di dalam rencananya Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam dirinya Rahab. Ada dua hal, ada dua ayat yang mau saya bagikan. Kenapa Rahab bisa masuk dalam Hall of Fame, dalam tokoh-tokoh iman yang ada ditulis di Ibrani pasal yang ke-11. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Dan ini Rahab sedang berbicara kepada dua orang pengintai. Dan berkata, Rahab maksudnya kepada orang-orang itu, yaitu kepada kedua orang pengintai itu. Aku tahu, kata Rahab, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu, maksudnya terhadap kedua orang pengintai dan terhadap bangsa Israel telah menghinggapi kami penduduk Yeriko. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat yang ke-10. Sebab kami Rahab mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yang kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas itu. Ada satu hal yang Rahab lakukan yang membuat dia bisa masuk dalam pahlawan iman, tokoh-tokoh iman. Alkitab berkata gini, Rahab tahu bahwa Tuhan telah memberikan Yeriko, negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mohon mengerti loh, ini Rahab, penduduk kota Yeriko. Saya selalu tulis begini, di sini adalah Rahab, seorang pelacur, penduduk kota Yeriko, penduduk yang harusnya adalah ditumpas habis oleh bangsa Israel. Dari begitu banyak orang Yeriko yang hidup pada saat itu, ada satu orang yang namanya Rahab yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Karena Alkitab berkata gini, Rahab tahu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan ini kepada kamu. Ayat yang ke-10 dimulai berkata gini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Nah, saudara boleh perhatikan untuk pelajari sejenak, untuk lihat sejenak. Kalau saya bilangin gini, di satu sisi ini adalah seorang Rahab, wanita, pelacur, penduduk kota Yeriko, ditentukan untuk habis dibunuh. Dia nggak pernah lihat mujizatnya Tuhan. Rahab nggak pernah lihat mujizat Tuhan, tapi dia cuma bisa mendengar apa yang Tuhan lakukan. Rahab nggak melihat mujizat daripada Tuhan, dia nggak pernah lihat air laut terbelah menjadi dua, dia cuma dengar bahwa Tuhan melakukan itu bagi kehidupan bangsa Israel. Di satu sisi ada satu orang perempuan ini namanya Rahab, dan di sisi yang berbeda ada disebut dengan bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan membelah laut di zaman mereka, bagaimana Tuhan mendatangkan burung puyuh memberi mereka makan. Bagaimana Musa kemudian pukul batu karang, kemudian dari sana keluar air. Kalau ada bangsa di seluruh dunia yang melihat begitu banyak mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, itu adalah bangsa Israel. Ini adalah bangsa melihat mujizat daripada Tuhan. Tapi yang buat miris adalah begini, yang membuat menjadi hal yang tragis adalah gini. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan,
Bahkan mereka melihat mujizat daripada Tuhan, melihat Tuhan begitu banyak lakukan begitu banyak perkara dalam kehidupan bangsa ini. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu yang gak bisa masuk pada tanah Kanaan. Karena apa? Bukan karena Tuhan gak setia, bukan karena Tuhan tinggalkan mereka, enggak. Karena mereka gak percaya kepada Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, ada juga yang gak percaya kepada Tuhan menyebabkan mereka gak masuk pada tanah perjanjian. Sementara di sisi yang lain, ada penduduk perempuan, pelacur, kafir dari penduduk Yeriko, nggak melihat mujizat dari Tuhan, cuman mendengar bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang hebat, dia bisa menerima janjinya Tuhan. Kemudian saya sampai pada sebuah pelajaran buat saya pribadi, sama seperti bangsa Israel, jangan sampai, saya pikir bukan jangan-jangan, tapi jangan sampai kita menyebut diri kita adalah orang Kristen, kita menyebut kita adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi karena ketidakpercayaan kita bisa nggak sampai pada tujuannya Tuhan. Nggak perlu bangga dengan posisi saudara sebagai kalau saudara mau jadi sebagai pelayan yang hebat, bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan maksudnya. Banggalah karena kepercayaan kita kepada Tuhan, karena sejarah Alkitab sudah tulis. Adalah bangsa pilihan Tuhan, melihat begitu banyak mujizat yang ada dilakukan dalam kehidupan mereka, ada begitu banyak puluhan ribu yang nggak pernah sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan karena ketidakpercayaan mereka. Sementara di satu sisi ada seorang perempuan pelacur dari bangsa kafir. Mendengar apa yang Tuhan lakukan, dia melakukan tindakan iman yang menyebabkan dia masuk pada janjinya Tuhan. Nah, apa yang Rahab lakukan? Tadi kita udah bilang, Alkitab berkata gini, sebab kami mendengar. Rahab gak lihat mujizatnya Tuhan, Rahab cuma mendengar. Tapi dari mendengar itu dia membuat sebuah langkah iman. Lah, bukankah Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada dua hal yang mau saya share buat saudara. Apa yang Tante Rahab ajarkan buat kita anak-anaknya di hari-hari ini. Yang pertama, tadi juga di Rasul Paulus tulis buat Roma 10 ayat 17 ini, kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan ini, apa yang kita dengar. Alkitab dengan jelas berbicara bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Rahab mendengar bahwa Tuhan lakukan mujizat. Apa yang kita dengar? Berita apa yang sering kita dengar hari ini? Iya, kalau saudara salah berita, jangan-jangan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang salah. Nomor satu yang harus kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang sering kita dengar dalam kehidupan. Berita apa yang sering kita dengar dalam kehidupan. Saya suka John Maxwell berkata begini, berbicara mengenai iman. Kita perlu feed your faith and starve your fear. Kita perlu memberi makan iman kita dan membiarkan lapar rasa takut kita. Kalau iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, berarti kalau kita nggak mendengarkan firman daripada Tuhan, bukannya iman kan yang muncul. Seringkali kan ketakutan yang muncul. Makanya tadi ditulis, feed your faith, starve your fear. Beri makan iman saudara. Loh, pertanyaannya gini, seberapa banyak saudara mendengar, berita apa yang saudara dengar hari-hari ini, sebegitu banyak apa berita yang saudara dengar hari itu sama seperti memberi makan pada manusia batiniah kita. Kalau saudara beri makan, contohnya, kalau saudara dengar begitu banyak berita negatif dalam kehidupan saudara dan saudara terus-terusan dengar kayak gitu, saudara sedang memberi makan ketakutan saudara. Kita sedang memberi makan ketakutan kita dengan berita yang negatif. Kalau demikian banyak yang kita dengar berita negatif itu, kita beri makan ketakutan kita dan ketakutan kita kan jadi semakin besar. Kalau ketakutan kita menjadi semakin besar, sudah otomatis iman akan menjadi semakin kecil. Makanya perhatikan dengan baik-baik apa yang kita dengar. Tapi sebaliknya, kalau firman Tuhan itu yang sering kita dengar, yang sering kita renungkan, yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, bukankah kemudian iman itu sama seperti diberi makan dan iman itu bertambah kuat? Ketika iman bertambah kuat, kekhawatiran, ketakutan akan jadi semakin kecil. Cara terbaik untuk mengalahkan ketakutan, cara terbaik untuk mengalahkan kekhawatiran adalah dengan memberi makan iman saudara. Dengan cara apa? Dengarlah apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. Dengar apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, karena waktu kita dengar itu Alkitab nomor 1 yang lakukan begini. Iman timbul. Apa yang sering kita dengar sih hari ini? Betul, ada begitu banyak berita tentang COVID-19, ya kita dengar. Tapi apa yang paling sering kita dengar? Hati-hati loh, salah berita bisa menyebabkan salah kehidupan.
Kekuatan iman kita untuk menjalani kehidupan itu sangat ditentukan dari berita apa yang kita dengar hari ini. Nomor satu, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nomor satu, berita apa yang kita dengar dalam hidup. Yang kedua, bukan sekedar apa yang kita dengar atau what you hear. Tapi yang kedua juga bagaimana kita mendengarnya. How you hear. Bagaimana saudara mendengar. Waktu saudara ada firman masuk, nah Yesus satu kali kasih perumpamaan di Markus pasal yang keempat, atau saudara bicara di Matius pasal 11 kalau nggak salah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur itu berbicara mengenai mendengar dan melakukan firman Tuhan loh. Dan yang menarik adalah gini, perumpamaan pertama yang Yesus katakan. Perumpamaan pertama yang Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang seorang penabur, tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu kan tahu ceritanya kayak gitu, ada yang benih itu jatuh di tanah yang kering, di tanah yang gersang, ada yang di tanah yang penuh dengan semak duri, ada yang jatuh di jalan kemudian dimakan burung. Kemudian kan Alkitab itu segini, ada yang jatuh di tanah yang baik, dan yang jatuh di tanah baik ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 100 kali lipat. Dan saya berpikir kok bisa buahnya bisa beda sih, kayak begitu. Yang kedua ternyata prinsip yang juga gak kalah penting adalah gini, bagaimana kita mendengar. Seberapa besar, artinya begini, berapa besarnya nilai yang saudara taruh pada berita yang saudara dengar. Lagi sekali, bagaimana mendengar itu berbicara mengenai seberapa besar nilai yang saudara taruh pada berita yang saudara dengar. Kalau saudara dengar firman Tuhan dan saudara beri nilai ini kebenaran firman Tuhan ini 30, kemudian hasilnya akan menjadi 30. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan dan saudara nilai, wah ini bobotnya adalah 60. Maka firman itu akan memberikan buah, memberikan pengaruh sebanyak 60. Kalau saudara berikan nilai, berikan bobot buat setiap firman yang saudara dengar adalah 100. Kemudian 100 pula akan menjadi buah, pengaruh dalam kehidupan kita semua. Seberapa besar nilai yang kita berikan kepada apa yang kita dengar. Seberapa besar nilai yang kita berikan kepada apa yang kita dengar. Sebesar itu pula pengaruh yang akan kita dapatkan dalam kehidupan. Seberapa besar nilai yang kita taruh pada berita-berita yang kita dengar. Sebesar itu pula pengaruh yang akan kita dapatkan dari berita tersebut. Makanya gak heran ada orang yang duduk di kebaktian. Sekarang saudara lagi online, kebaktian online. Duduk sama-sama dengan 3-4 anggota keluarga. Tapi ada yang satu bisa berbuah 30, ada yang satu bisa berbuah 60, ada yang satu berbuah 100. Apa? Tergantung dari bagaimana kita menaruh nilai bobot dari berita yang kita dengar. Kalau firman Tuhan, jangan kasih nilai setengah-setengah. Kalau firman Tuhan itu harus dikasih nilai full dalam kehidupan kita. Waktu firman Tuhan itu dikasih nilai full dalam kehidupan kita. Yang pertama saya sebut di atas tadi kan gitu. Iman kita akan menjadi iman yang semakin kuat. Makanya ada orang yang bisa datang ya berbuah 30, 60 dan 100. Tergantung dari bagaimana mereka mendengar. Berikan bobot besar pada firman-Nya Tuhan. Bukan berarti kita gak boleh dengar berita yang lain. Boleh. Boleh aja. Tapi kalau saudara kasih berita negatif bobotnya 30. Saya beritahu, dia akan memiliki pengaruh 30%, sebesar 30 dalam kehidupan kita semua. Berita boleh kita dengar loh. Tapi berita yang lebih penting adalah berita kebenaran firman Tuhan, itu yang harusnya kita dengar hari-hari ini. Sekali lagi, karena kekuatan iman kita, itu sangat tergantung dari apa yang kita dengar dan bagaimana kita mendengar. Bahkan Yesus berkata gini loh, ketika kita mendengar firman Tuhan, iman muncul. Tuhan berkata gini, iman sebesar biji sesawi. Iman yang kecil, kalau itu menumbuhkan iman. Dan Tuhan cuma kepengen iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah salah satu biji yang kecil dalam tanaman, dalam segi benih tanaman. Ketika iman sebesar biji sesawi aja bisa muncul, saudara bisa pindahkan gunung. Tuhan gak minta iman sebesar biji duren. Kegedean kalau iman sebesar biji duren. Cukup sebesar biji sesawi yang kecil aja. Kalau firman itu datang dalam kehidupan saya dan apa yang saudara dengar adalah firman Tuhan dan kita naruh bobot penuh 100. Kalau misalnya memang nilai tertinggi ada 100, kita taruh 100 pada setiap kebenaran firman Tuhan. Iman muncul dan iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung-gunung persoalan kita. Bisa membuat kita mengatasi segala persoalan kita. Hari ini perhatikan dengan baik apa yang sedang kita dengar. Apa yang sedang kita dengar dan bagaimana kita mendengar. Imannya cuma iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bisa membuat segala sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil di hadapan manusia. Dengan iman sebesar biji sesawi aja. Itu bisa pindah dalam kehidupan kita. Itu bisa Tuhan bereskan, itu bisa kita bereskan dalam kehidupan kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5,
Ayat yang ke-7 berkata gini, sebab hidup kami ini. Rasul Paulus kemudian tulis lagi, dia tadi udah bilang di Roma 10, kemudian di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini dunia kan sama, kita semua alamin. Kalau saudara mau beli barang, saudara perlu lihat dulu, kemudian saudara percaya. Jadi hal pertama yang saudara lihat, saudara harus lihat dulu, kemudian saudara percaya. Kalau saudara mau beli handphone contohnya, saudara kan perlu lihat dulu handphonenya, kemudian baru saudara percaya. Atau saudara mau belanja online, saudara perlu lihat dulu, makanya kenapa foto-fotonya, gambar-gambarnya dibuat sedemikian bagus di online supaya waktu kita lihat kita percaya. Dan itu memang berlaku di dunia, itu wajar aja, itu sangat normal aja. Kalau saudara mau beli barang apapun, saudara perlu lihat dulu, kemudian baru kita percaya. Cuman mohon maaf, dalam kerajaan sorga, dalam prinsipnya Tuhan, saudara dan saya harus percaya dulu, kemudian baru kita bisa melihat. Sekali lagi, kalau dunia ngajarin, kalau dunia berlaku dalam dunia, bahwa kita perlu lihat, kemudian baru kita percaya, prinsip kerajaan sorga, kita perlu percaya dulu, baru kemudian kita melihat. Makanya Tuhan Yesus kan berkata gini, mintalah apapun juga yang kamu kehendaki dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Saudara perlu percaya dulu, baru saudara melihat. Itu kan prinsip kerajaan sorga. Yesus berkata begini loh, Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-29. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan Thomas. Tuhan Yesus waktu Yesus sudah bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berkata gini kepada Thomas, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi Thomas tuh nggak percaya waktu itu, kemudian untuk sebelum melihat tangan Yesus yang berlubang paku, kemudian Yesus berkata gini, karena engkau Thomas telah melihat aku Yesus, maka engkau percaya. Yesus berkata gini loh, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena dalam kerajaan sorga, dalam prinsip firman Tuhan, saudara perlu percaya dulu, kemudian saudara baru melihat. Saudara baru harus melihat bahwa saudara percaya bahwa saudara sudah disembuhkan, kemudian kita akan melihat kesembuhan. Saudara perlu melihat bahwa anak-anak saudara kembali datang, percaya anak-anak saudara kembali datang kepada Tuhan. Saudara akan melihat kemudian anak-anak saudara datang kepada Tuhan. Saudara perlu melihat bahwa bisnis saudara perlu percaya bahwa bisnis saudara Tuhan akan berkati, baru kemudian kita akan melihat bahwa bisnis kita akan Tuhan berkati. Kenapa? Kita harus percaya dulu. Makanya iman adalah hal yang sangat penting yang Yesus lakukan. Bahkan untuk perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus ajarkan mengenai mendengar firman Tuhan. Karena dari sananya iman muncul dalam kehidupan. Saya nggak bilang bahwa kemudian saya adalah orang yang seperti itu, enggak. Butuh kedisiplinan untuk mengatur, untuk menjaga apa yang kita dengar. Butuh kedisiplinan setiap hari untuk mengatur apa yang kita dengar. Karena dari apa yang kita dengar itu menentukan kekuatan hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Sekali lagi, dibutuhkan kedisiplinan setiap hari untuk mengatur apa yang kita dengar. Karena apa? Karena kedisiplinan tersebut, apa yang kita dengar tersebut sangat menentukan hidup kita. Perhatikan dengan baik apa yang sedang kita dengar dan bagaimana kita mendengar, karena itu menentukan iman kita. Dan itu yang Rahab buat. Yang membuat seorang Rahab, wanita pelacur, penduduk kota Yeriko yang harusnya begini, Rahab itu harusnya ditumpas habis, gak masuk dalam janjinya Tuhan. Tapi karena dia tahu, dia mendengar, dia mengambil langkah iman kepada Tuhan, yang menyebabkan gini, dari yang bangsa yang harusnya dimusnahkan di muka bumi ini, bangsa tersebut, orang tersebut, yang namanya Rahab tersebut, yang notabene bukan perempuan yang baik-baik itu, bisa masuk dalam janjinya Tuhan. Itu karena imannya, itu karena apa yang dia dengar dan dia lakukan kepada Tuhan. Iman gak bisa mengubah masa lalu. Betul. Imannya Rahab gak bisa mengubah masa lalu Rahab. Imannya kita gak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Tapi yang paling penting ini, saya tulis begini, iman tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi iman menghempaskan kita masuk dalam rencananya Tuhan. Lagi sekali, iman tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi iman bisa menghempaskan kita masuk dalam rencananya Tuhan. Kalau saudara lihat PowerPoint, saya sengaja pilih. Saya suruh anak saya gambarnya pakai fotonya kayak gambar ombak. Karena seperti kalau saudara berdiri di pinggir laut, kemudian ada ombak besar yang kena pada saudara. Artinya saudara ketika ombak itu datang, itu melemparkan saudara dari posisi saudara di sini. Ketika ombak datang, kemudian melemparkan posisi saudara di posisi yang berbeda.
Iman itu melemparkan saya dan saudara dari posisi orang yang kurang percaya, kemudian mengambil sebuah langkah iman sama seperti Rahab, melemparkan Rahab yang harusnya nggak masuk hitungan dalam janjinya Tuhan. Ketika dia beriman pada Tuhan, iman tersebut melemparkan dia masuk pada janjinya Tuhan. Ada begitu banyak dengar cerita hari-hari ini Pak. Karena pandemi sepertinya nggak ada akhirnya, COVID-19 ini kok sepertinya kayak begini. Saya mendengar sebuah hal yang sangat nggak enak juga sih. Ada begitu banyak orang udah mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang udah mulai, kelihatannya Tuhan gak berdaulat. Kenapa Tuhan gak sayang kepada kita semua? Tuhan tetap Tuhan yang sayang. Tetaplah miliki iman kepada Tuhan. Kita bisa kecewa sama pendeta, jelas kita masih manusia. Kita bisa mengecewa sama orang, sama pemerintah, kita bisa kecewa. Tapi satu hal yang kita perlu pegang adalah gini, jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ambillah contoh dari Rahab, dan saya sangat bersyukur Tuhan taruh Rahab dalam daftar iman ini. Kenapa? Karena Rahab mengajarkan kepada kita dari seorang perempuan yang bukan perempuan baik-baik, punya latar belakang yang buruk, punya hal yang kelihatannya gini, nggak masuk hitungan dalam kehidupan kita semua. Tapi karena imannya itu melemparkan dia masuk pada janjinya Tuhan. Dan hebatnya adalah begini, imannya Rahab itu nggak berhenti pada Rahab loh. Imannya Rahab itu membawa keselamatan bagi orang lain. Membawa keselamatan bagi keluarganya. Keputusan Rahab untuk menaruh iman kepada Tuhan, itu membawa keselamatan kepada orang lain. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Yosua 6 ayat yang ke-23. Lalu masuklah, jadi ketika itu Yeriko sudah hancur dan bangsa Israel sudah berperang mau masuk. Yeriko udah hancur, bangsa Israel mau mengalahkan bangsa penduduk dari Yeriko. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab. Apakah Rahab sendiri? Imannya kan cuma imannya Rahab. Rahab yang mengambil sebuah keputusan penting untuk menaruh iman kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Kemudian dia menaruh percaya pada pribadi yang lebih besar daripada apapun juga. Kemudian lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab. Siapa lagi? Dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya kalau itu ada pembantunya, ada temannya, ada tetangganya, pokoknya yang hari itu ada dalam rumahnya, bukan sekedar semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya. Seorang wanita pelacur, ketika dia membuat sebuah langkah iman kepada Tuhan, imannya mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, bagi keselamatan bagi begitu banyak orang, bagi keluarga, ayahnya, semuanya, seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Can you imagine? Dapatkah saudara bayangkan? Sepertinya simple ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. No, iman yang kita lakukan, langkah iman yang kita buat, tindakan iman yang kita buat, keputusan iman, mendengarkan apa yang Tuhan bicara buat kita, kemudian kita mentaatinya, menumbuhkan iman dalam kehidupan. Itu nggak berhenti cuma di kita. Tapi keselamatan itu bisa sampai pada kaum keluarga, bisa sampai pada tetangga. Alkitab tulis semua orang yang bersama-sama dengan dia, yang percaya akan omongannya, semua orang pada hari itu diselamatkan. Semua orang pada hari itu diselamatkan. Gak berhenti sampai semua orang sih. Pada hari itu juga diselamatkan. Hebatnya adalah begini. Matius pasal yang pertama. Kalau saudara baca Matius pasal pertama di kitab Perjanjian Baru, itu dibuka dengan silsilah. Siapa Abraham melahirkan siapa. Nah, ketika Rahab kemudian ceritanya pindah ke setelah Yeriko dikalahkan, kemudian Rahab tinggal di Israel, masuk dalam deretan umat perjanjiannya Tuhan. Rahab ketemu dengan satu orang namanya Salmon kalau nggak salah. Kemudian mereka menikah melahirkan anak namanya Boas. Boas kemudian ketemu dengan Ruth, melahirkan anak namanya Obed. Obed kemudian menikah melahirkan anak namanya Isai. Isai kemudian menikah melahirkan anak namanya Daud. Keselamat imannya Rahab gak sekedar membawa keselamatan buat orang-orang pada hari itu. Tapi imannya Rahab itu memberikan dasar, memberikan keselamatan bagi lahirnya begitu banyak orang-orang hebat. Setelahnya Rahab. Bayangin, bukan sekedar pada hari itu tapi generasi-generasi selanjutnya bisa melihat iman dari nenek moyangnya itu membawa keselamatan buat mereka. Imannya seorang wanita pelacur dari penduduk Yeriko yang gak masuk hitungan. Dari imannya itu, dari keturunan, kemudian imannya itu membuat apa tuh? Membuat keturunan yang menjadi keturunan yang diberkati. Muncul nama Daud, raja besar Israel. Enggak berhenti sampai di Daud. Kemudian saudara tarik turun ke bawah. Bahkan disebut gini, ada silsilah yang paling ujung itu disebut adalah gini. Lahirnya Yesus Kristus. Dari
keluarga ini, dari silsilah keluarga ini, dari silsilah keluarga Yehuda ini. Dan Rahab ada di dalamnya. Iman kita, langkah iman yang kita buat itu bukan sekedar membawa keselamatan buat diri kita, bukan sekedar membawa keselamatan buat keluarga kita cuman pada hari kita, tapi sampai pada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Itu membawa keselamatan buat mereka semua. Bahkan Tuhan Yesus nggak malu loh. Kalau ditanya siapa keturunan nenek moyangnya, ada nama seorang pelacur yang namanya Rahab. Sekarang orang Israel bukan sekedar disebut, boleh aja disebut dengan Rahab seorang pelacur. Tapi hari ini orang bisa mengenal bahwa dari seorang pelacur itu, keturunannya menjadi raja yang besar. Dan bahkan keturunan yang terakhirnya, keturunan yang paling akhirnya, muncul seorang juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Jangan anggap remeh keputusan langkah iman. Kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan buat kita sehingga iman kita tumbuh. Kenapa? Karena waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita tumbuh bukan sekedar keselamatan buat diri kita loh. Keselamatan buat keluarga kita pada hari ini, dan keterlanjutan keturunan-keturunan kita selanjutnya. Pandemi ini harusnya membawa kita, menarik kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pandemi ini harusnya membuat kita untuk semakin menaruh dasar kita, iman kita kepada Tuhan. Karena buat saya jujur, pelajaran penting dari apa yang pandemi ini, kita nggak bisa bergantung pada siapapun juga kecuali bergantung pada Tuhan. Bergantung pada pribadi yang lebih besar dari apapun juga. Kalau saudara tanya Tuhan ada di mana hari ini? Hari ini ya, kalau saudara belakang adalah bicara Valentine. Tuhan tetap ada di tempatnya kok. Kalau saudara mempertanyakan Tuhan ada di mana, Tuhan tetap ada di tempatnya. Dia tetap berjalan bersama dengan diri saudara. Pertanyaannya, saudara dengar suara dia atau enggak? Saudara mau perhatikan bagaimana saudara mendengar suara dia, mau taruh begitu banyak apa tuh? Bobot nilai supaya firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kita. Karena waktu itu berbuah dalam kehidupan kita, iman kita menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya harus disiplin diri saya, disiplin keluarga saya untuk duduk dengarkan apa yang Tuhan ngomong buat kehidupan kita semua. Penting untuk mendengarkan pemerintah, ya kita harus ikutin juga anjuran, himbauan pemerintah karena bagaimanapun juga mereka adalah wakil Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita perlu mendengarkan apa yang pemerintah lakukan. Tapi di atas semuanya itu juga kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan ingin untuk kita dengarkan. Bahwa dia adalah tetap Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita semua. Dia adalah tetap Tuhan yang sangat care. Dia tetap Tuhan yang berjalan dalam kehidupan kita semua. Kalau ada di antara saudara yang sudah mulai kehilangan iman dalam kehidupan saudara, sudah mulai luntur iman saudara, pertanyaannya bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena mata kita, mata hati kita, apa yang kita dengar lebih banyak hal yang negatifnya, bukan firman Tuhan. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan ngomong buat kita semua. Terakhir saudara, kebahagiaan kita bukan ketika kita hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebahagiaan kita bukan ketika hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi tumbuh dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekali lagi, kebahagiaan kita bukan ketika hidup berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kebahagiaan kita itu tumbuh dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jangan pernah hilang iman saudara. Dari Rahab kita belajar. Saudara gak perlu lihat sekedar mujizatnya Tuhan hari ini. Tapi kalau saudara percaya bahwa dia tetap Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, baru kita akan lihat Tuhan akan lakukan perkara yang hebat dalam kehidupan kita semua. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai kehilangan iman percaya kami kepada Tuhan, itu justru ketika kami lebih mendengar berita negatif dibanding berita daripada Tuhan. Kami cuma minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menaruh pengharapan kami kembali, menaruh iman kami kembali kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menaruh firman Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil, karena kami merenungkan firman Tuhan, iman itu tumbuh dalam kehidupan kami semua. Buat kami sedang berhadapan kesulitan dengan keluarga, kami sedang berhadapan kesulitan dengan hubungan dengan yang lain, hubungan dengan keluarga yang lain, atau kami sedang berhadapan kesulitan dengan fisik kami, karena ada sakit yang didera oleh kehidupan kami, atau kami sedang berhadapan kesulitan dengan usaha yang sedang bisnis yang kadang kami lakukan. Tuhan, kami pada pagi hari ini, kami tetap mau dengar apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang terbaik, bahwa kalau Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami Tuhan. Kami mau pegang itu dalam kehidupan kami mau percaya walaupun mungkin kelihatannya kesulitan itu begitu sulit dalam kehidupan kami, tapi kami tahu ada Tuhan yang setia.
adalah Bapa yang setia, selalu menyertai kehidupan kami, Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang memulihkan, Bapa yang memberkati, Bapa yang menyertai, Bapa yang selalu memberikan kebahagiaan, kesukaan dalam kehidupan kami semua. Kami tahu kami gak pernah sendiri, Tuhan gak pernah tinggalkan. Sekali lagi berbicara buat kami semua Tuhan Yesus. Jamah, sentuh setiap hati dan setiap kehidupan, perbaharui setiap keluarga, bangkitkan kembali iman yang sudah mulai luntur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, supaya kami melihat the rest of our life will be the best of our life. Bahwa hari-hari terakhir kehidupan kami akan menjadi hari-hari terbaik kehidupan kami karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.